الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار سر الأسرار ورياض الأغيار مفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه المختار ومن تبعهم وعلى درهم سار. Masih di dalam penjelasan tentang hikam tasyri'us siyam, hikmah daripada disyariatkannya puasa bagi kita umat Islam. Tentunya di setiap kewajiban ataupun larangan yang Allah tetapkan bagi umat Islam ada hikmah-hikmah, ada hikmah di balik itu semua. Tapi ingat, selalu kapan kita mengerjakan yang namanya ketaatan ataupun meninggalkan yang namanya maksiatan ataupun larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kita jadikan landasan atau dasar daripada meninggalkan itu semua adalah mentaati perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus menunggu ada hikmahnya atau tidak ada hikmahnya. Nah, tanpa harus kita memikirkan ada hikmahnya atau tidak ada hikmahnya, itu larangan ataupun perintah ada hikmahnya atau tidak bagi kita. Tugas kita sebagai seorang hamba, apapun yang datang dari tuannya daripada Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Kalau itu berupa perintah, kita lakukan. Tapi kalau itu berupa larangan, kita tinggalkan. Itu betul-betul seorang hamba tanpa dia memikirkan, ini kalau saya kerjakan apa hikmahnya, apa manfaatnya buat saya, ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya. Tidak harus kita pikirkan itu. Walaupun seperti itu, tetap di dalam setiap kebaikan ataupun yang kita lakukan ataupun kejelekan, maksiatan yang kita tinggalkan, pasti ada hikmahnya, itu pasti. Semuanya pasti ada hikmahnya. Tapi ingat, seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika kita melaksanakan perintah ataupun meninggalkan larangan, jangan kita pikirkan ada hikmahnya buat kita atau tidak. Dari Allah itu sudah pasti ada hikmahnya. Tapi kita mengerjakannya, saat kita mengerjakannya tidak harus kita melihat ada hikmahnya atau tidak. Kita ini hamba, kapan ada perintah kita kerjakan, kapan ada larangan kita tinggalkan. Ada banyak sekali di antara hikmah-hikmah puasa. Nabi Muhammad mengatakan ada banyak sekali, kata beliau, lil shaumi hikamun 'azimah wa jalilah. Ada banyak hikmah-hikmah yang agung dan besar. Di antaranya sebagaimana yang sudah lewat, yang pertama at-tazawwud bittaqwa. Untuk mendapatkan yang namanya ketakwaan itu perlu proses. Di antara proses yang kita kerjakan untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara berpuasa. Kemudian di antara hikmahnya juga kemarin disebutkan adalah madrasatul lis-sabri, bagaimana kita belajar untuk sabar. Dengan berpuasa kita belajar. Yang biasanya siang hari kita makan, kita minum, panas terik matahari, ini enak minum es ini. Tapi sabar. Waktu puasa bagaimana kita belajar sabar menghadapi itu semua. Dan juga berdasarkan hadis kata Nabi, as-shaumu Ramadan huwa syahrus sabri was-sabru jazaa'uhul jannah atau thawabuhul jannah. Juga di antara hikmahnya kata beliau, iltizamus syukr lil mun'im, senantiasa kita pandai bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat sama kita. Pandai kita bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat. Karena kadang kita sudah terbiasa dengan enaknya makanan, minuman, melihat itu sesuatu yang biasa. Oleh karena itu kata para ulama, afatun ni'am al-ilf. Penyakit sebuah nikmat sehingga kita tidak merasakan itu nikmat adalah al-ilf. Ketika kita terbiasa dengan nikmat tersebut, akhirnya kita tidak melihat itu nikmat lagi. Kesehatan, karena sudah terbiasa setiap hari kita sehat, akhirnya kita tidak melihat sehat itu sebagai nikmat. Kapan kita melihat sehat itu nikmat? Ketika Allah kasih sama kita penyakit. Akhirnya baru sadar, ternyata sehat yang selama ini saya rasakan itu nikmat. Kenapa sekarang sakit tidak ada nikmatnya saya rasa? Apa-apa susah. Makan ini dilarang, tidak boleh begini, tidak boleh begitu.
Begitu juga makan minum yang kita rasakan setiap hari. Makan, minum, kadang-kadang makan doa pun lupa, minum doa lupa, habis makan bersyukur lupa, mengucap alhamdulillah lupa, minum ucap alhamdulillah kita lupa. Melihat makan minum itu memang adalah kebutuhan. Kapan kita melihat itu nikmat? Ketika Allah cabut nikmat tersebut. Satu hari kita tidak bisa makan, dengan caranya salah satu caranya dengan melazimi puasa. Satu hari kita tidak makan, tidak minum, lapar dia siang hari, terik, haus. Kita rasa ternyata makan yang selama ini kita rasakan, minum yang selama ini kita nikmati, itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita pandai lagi bersyukur sama Allah. Pandai kembali kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat Al-Qur'an Allah katakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tazkiyatul akhlak, dapat membuat akhlak seseorang itu menjadi baik, menjadi mulia dengan cara berpuasa. Kemudian di antara hikmah yang kelima kata beliau adalah wasilah ligahri aduwillah iblis. Saat seseorang itu berpuasa, lapar, maka itu menjadi wasilah untuk menundukkan yang namanya musuhnya Allah, yaitu iblis, yang senantiasa mau menggoda kita dengan syahwatnya. Maka puasa tadi itu salah satu metode atau cara kita untuk menundukkan syahwat daripada iblis tersebut. Dikatakan fasyahwat marta'li syayatin wa mar'ahum wa madamu yataraddaduna 'alal 'abdi kana mahjuban. Karena syahwat itu adalah tempat tinggalnya iblis, tempat singgahnya iblis pada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan masih ada sama dia, bolak-balik masih sama dia, sering sama dia, hamba tersebut mahjub, terhijab daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, atau terhijab daripada kebaikan yang banyak, yang besar. Juga biasanya syahwat itu semakin memuncak pada diri seseorang saat dia merasakan kekenyangan. Nah, untuk menundukkan syahwat tadi itu, maka kita harus belajar yang namanya merasakan lapar. Kalau sudah lapar, malas orang itu untuk berbuat maksiat. Oleh karena itu dikatakan apabila perut seorang manusia, anak Adam itu penuh, maka jasadnya itu mudah sekali untuk melakukan kemaksiatan. Syahwatnya semakin besar. Tapi kalau perut itu kosong, syaitan juga yang menggoda loyo. Tidak punya kekuatan dia untuk menggoda kita. Tidak punya kekuatan. Bagaimana kalau orang yang makan saja berlebihan, kenyang, itu sesuatu yang jelek. Makanya dalam hadis kita sering dengar, ma mala abna adama wi'an asyarran min batnih. Tidak ada wadah yang paling jelek yang diisi oleh manusia itu yang lebih jelek daripada perutnya. Maknanya wadah yang paling jelek yang diisi sampai penuh itu perut. Makanya Nabi SAW kasih resep sama kita. Kata Rasulullah, yakfi libni Adam luqaimat yughimna sulbah. Cukup bagi manusia itu beberapa suap nasi saja untuk apa? Untuk menguatkan badannya. Supaya tidak loyo, supaya tidak lemas, supaya dia kuat untuk beribadah. Cukup beberapa suap daripada makanan. Fa in kana la mahala, tapi kalau dia masih mau makan belum cukup, beberapa suap masih kurang, maka Nabi membagi tiga. Perut itu dibagi tiga kata Rasulullah. Lambung itu kita bagi tiga. Fa thuluthun li ta'ami, thuluthun li syarabi, wa thuluthun li nafasih. Sepertiga itu untuk makanan, sepertiganya lagi biarkan untuk bernapas.
Ada orang sekarang puasa, betul puasa, tapi begitu berbuka, itu yang makan siang, makan pagi, makan siang digodok semuanya. Mana hikmahnya untuk puasa, mana sekarang? Hilang hikmahnya, sia-sia. Sia-sia. Akhirnya begitu makan kenyang-kenyang, mau sholat maghrib malas. Sholat maghrib malas, selesai sholat maghrib, sholat tasbih malas. Habis sholat tasbih, makan malam lagi. Mau sholat isya malas, sholat tarawih akhirnya malas. Tidak ada semangat untuk beribadah akhirnya. Hikmah daripada puasa, ada yang bicara, saya kasih berdiri. Awas, ada yang bicara lagi. Lebih baik ada yang tidur, itu lebih baik daripada bicara. Nah, kalau ada orang bicara di halaqah berarti tidak menghormati ilmu. Hati-hati orang yang tidak menghormati ilmu, Allah haramkan daripada keberkahan ilmu itu sendiri. Kalau mau jadi orang yang tidak berkah, yang tidak manfaat di luar, bicara di halaqah. Itu orang ustadz melarang santri bicara di halaqah bukan untuk supaya dia mau didengar, tidak. Supaya untuk kemaslahatan kamu orang. Kapan kamu orang bicara, di situ tidak ada manfaatnya, tidak ada faedah. Dicabut sama Allah. Dengarkan. Paham? Awas ada yang bicara. Nah, itu. Jangan sampai puasa seperti itu. Akhirnya begitu buka puasa, makan sebanyak-banyaknya. Hikmah puasa tidak dia dapatkan. Sudah kita tahu tadi hikmahnya disyariatkan puasa itu tadi supaya dapat menundukkan hawa nafsu dengan rasa lapar itu sendiri. Dalam hadis Nabi SAW, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawat. Yahumuna, kalau bukan karena syaitan yang menutupi hati-hati manusia dengan syahwatnya, dengan bisikannya, lanadharu ila malakutis samawat, maka niscaya manusia itu mampu untuk melihat kepada malakutis samawat, kerajaan-kerajaan Allah yang ada di langit, mereka bisa lihat. Maknanya mukasyafah. Oleh karena itu, kalau ada kita melihat seorang wali saleh, seorang yang saleh bisa kasyaf, istilahnya bisa mengetahui apa yang ada sama kita, itu bukan suatu hal yang mustahil. Magam yang seperti itu bisa mereka dapatkan dengan melalui mujahadah, melalui riyadhah. Istilahnya orang-orang tasawuf bilang riyadhah, olahraga mereka itu bukan seperti kita sekarang olahraga. Kita masuk olahraga, main bola, lari sana sini, olahraga. Tapi olahraga dulu bagi mereka apa olahraga? Olahraga itu melawan hawa nafsu. Itu olahraga, itu riyadhah. Riyadhatun nufus. Mukhalafatun nafsi hawaha. Yang seperti itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan mujahadah. Jangan kira mereka orang-orang saleh sampai kepada magam tersebut tanpa ada proses, tiba-tiba Allah kasih sajalah. Ada proses yang panjang yang mereka bisa sampai kepada derajat tersebut. Oleh karena itu dikatakan setiap hamba yang dilahirkan itu punya kesempatan Allah kasih sama dia, imma jadi seorang kutub di zamannya atau jadi Fir'aun di zamannya. Bisa pilih. Tinggal keseriusan dan kesungguhan dari diri kita, itu saja. Kita mau jadi seorang wali, saleh, alim di zamannya atau di zaman kita, maka jalannya kita harus tempuh mujahadah. Bukan hanya dengan berleha-leha, santai-santai saja. Ada jalannya. Tapi bisa juga Allah kasih kita kesempatan mau jadi Fir'aun, silahkan. Ya, kalau mau jadi Fir'aun silahkan ikuti jalannya Fir'aun. Ada kesempatan yang Allah kasih sama kita. Oleh karena itu, magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa digapai oleh seorang muslim hanya dengan bersantai-santai saja. Antara daripada إتحاف أهل الإسلام بخصوص الصيام كسر النفس وتجلي القلب للفكر والذكر ومعرفة قدر النعمة. Di antaranya kata beliau adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau Ithaf Ahli Islam bi Khususiyatis Siyam. Hikmah daripada puasa kasrun nafs.
mematahkan yang namanya hawa nafsu seseorang. Wa tujallil qalba lil fikri wadh dzikri, dan juga puasa itu dapat mencerahkan hati untuk apa? Lil dzikri walil fikri, agar semakin baik dia di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk semakin baik untuk berfikir. Berfikir di apa? Berfikir dalam segala hal. Berfikir di dalam segala hal. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berfikir di dalam malakutus samawati wal ard, di dalam penciptaan langit bumi, kerajaan langit, kerajaan yang ada, kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit ataupun yang di bumi. Itu yang harus kita fikirkan, bagaimana itu semua terjadi. Bahkan wa fi anfusikum afala tadhakkarun, kata Allah. Dan kalau kalian mau berfikir di dalam diri-diri kalian pun, kalian akan mendapati yang namanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifati qadrin ni'mah, juga berpuasa sehingga kita mengetahui kadar nikmat yang Allah kasih sama kita. Ini kembali lagi ke iltizamu syukr lil mun'im, ke poin yang ketiga tadi, kurang lebih sama. Wa tadhiq majari syaitan min ibni Adam, juga mempersempit jalannya syaitan pada diri manusia. Ini juga kembali yang ke atas tadi. Kita katakan banyak berpuasa untuk apa? Untuk menundukkan syaitan, syahwatnya, hawa nafsunya. Karena syaitan itu yajri fi ibni Adam majrad dam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu berada pada manusia sebagai jalannya darahnya. Maknanya selalu berada sama manusia. Tipu daya syaitan itu tidak akan lepas, selalu ada bersama kita. Tinggal cara kita saja bagaimana melindungi diri kita daripada tipu daya syaitan. Kama warada fi sahihaini wa ghairihima min al-hikam, kama anna lis-siyami atharun fi as-sihhati al-badaniyah wa 'afiyati al-ajsadi, yuharriru al-jismi min al-iltihabat wa yukhallisuhu min ar-rawasib ad-darra wa huwa ilaj lil-'adid min al-amrad al-batiniyah wal-jildiyah wal-'asabiyah. Juga kata beliau, puasa itu manfaatnya bukan hanya secara rohani saja kita mendapatkan manfaat puasa, tapi secara ilmu kedokteran pun untuk tubuh kita puasa itu banyak sekali manfaatnya. Banyak manfaatnya. Kembali kepada hadis yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, tidak ada wadah yang paling jelek yang diisi oleh Bani Adam yang lebih jelek daripada perutnya. Maknanya semakin penuh perut itu diisi, lambung itu diisi dengan makanan ataupun minuman, maka mudarat bagi seseorang itu semakin besar. Nah, maknanya semakin sering lambung itu kosong, lambung itu tidak terisi daripada makanan, sering dibersihkan. Maknanya dibersihkan apa? Kosong. Nah, maka akan semakin jauh dia daripada yang namanya penyakit dan lain sebagainya, jauh. Oleh karena itu ketika Al-Mughawqis, kalau tidak salah, Raja Mesir pada saat itu mengirimi kepada Nabi SAW hadiah. Dikirimi untuk Rasulullah itu ada 3 budak perempuan yang dikirimi untuk beliau, hewan al-bagal atau keledai, hewan tunggangan untuk Nabi, dan at-tabib, dokter. Yang 2 diterima oleh Nabi SAW. Yang dokter disuruh pulang lagi. Nah, kata Rasulullah, kami tidak butuh dokter. Kata para sahabat, kami tidak butuh dokter. Begitu dokter itu sampai ke Mesir, kembali ke raja, katakan, kau ini kirim saya sama orang-orang kepada kaum yang salah. Mereka itu tidak butuh dokter. Kenapa? Mereka itu kaum orang-orang yang mana la ya'kul hatta yaju', tidak mereka makan itu sampai mereka lapar. Wa idza akalu lam yashba'u, kalau mereka makan mereka tidak sampai kenyang. Maknanya resep daripada dokter tersebut mengatakan orang yang seperti ini jauh daripada yang namanya penyakit. Makan ketika lapar, sebelum kenyang berhenti. Ini yang seperti ini jauh daripada penyakit. Nah, manfaat daripada puasa juga seperti itu, menjauhkan kita daripada penyakit.
Kata beliau, entah itu penyakit batiniyah, penyakit yang berada di dalam organ dalam kita, wal jildiyah wal asabiyah, atau penyakit luar, penyakit kulit dan lain sebagainya. Wa kama annahu yunashitul badan wa yugawwiyul fikr wa dzakirah. Juga puasa itu kata beliau dapat yunashitul badan, menjadikan seseorang itu lebih semangat lagi. Ini kalau ada orang puasa loyo, ini berarti puasanya tidak betul. Puasa cuman tidur saja, di kamar tidur, di halaqah tidur, di kelas tidur, waktu baca adkar tidur. Nah, ini tidak betul berarti puasanya. Ini tidak, niat puasanya tidak baik ini. Coba diperbaiki niatnya. Puasa bukan supaya menjadi loyo, tapi supaya lebih semangat lagi. Juga dapat memperkuat yang namanya adz-dzakirah. Dapat memperkuat pemikiran seseorang dan daya ingatnya lebih kuat lagi kalau dia sering berpuasa. Qala alaihi salatu wassalam, sumu tasihhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Lihat sekarang di mana? Di rumah-rumah sakit sekalipun, tempat-tempat pengobatan. Kalau kita datang, biasanya apa yang pertama kali, selain obat resep yang dikasih sama dokter, kadang dokter kasih kita jangan dulu makan ini, jangan dulu makan ini. Itu termasuk daripada anwa'usyam, macam daripada berpuasa, menahan diri daripada makan sesuatu yang bagaimana kalau tidak makan sama sekali? Tentunya lebih baik lagi. Bahkan di beberapa negara ada dokter-dokter yang menganjurkan kalau ada pasien yang datang berkunjung mau berobat, yang dia katakan pertama kali sudah coba di siang hari jangan makan. Paling tidak makan sama sekali sekian jam. Mungkin ada yang memperbolehkan minum saja, makan jangan sekian jam, jangan makan 10 sampai 12 jam setiap hari jangan makan, kosongkan perut. Minum tidak apa-apa. Dan efeknya mereka rasakan, kebaikannya mereka rasakan. Kita seharusnya sudah mendapatkan resep itu daripada Nabi SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Nabi sudah katakan sama kita dalam hadis tadi. Imam Ahmad meriwayatkan, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian maka niscaya kalian akan sakit, akan sehat. Sumu tasihhu. Berpuasalah maka kalian akan sehat. Ini kalau masih ada yang sakit-sakit. Kenapa sakit perut? Puasa. Suruh puasa. Kalau masih sakit perut, ini berarti bohong sudah ini, sudah tidak betul ini. Sudah tidak betul. Mana yang kita percaya? Perutnya atau sabdanya Nabi? Nabi katakan sumu tasihhu. Sumu tasihhu. Puasa maka kalian akan sehat. Allah.